kebanyakan orang mungkin taunya di rumah, dan di rumah. Ya. Ya betul kan? Nah, di kita itu ternyata tidak hanya di rumah saja. Oh, oke. Jadi kita itu ada tiga program. 3 program. Nah, yang pertama adalah program Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Pandemi memaksa kita menjadi guru bagi anak sendiri. Ternyata itulah esensi sebuah homeschooling, di mana anak belajar di rumah dengan orang tua sebagai gurunya, dan sesekali bertemu tatap muka dengan guru dari sekolah saat diperlukan atau saat ujian. Homeschooling by Kak Seto mendidik anak bangsa dari segala karangan, dari yang berkebutuhan khusus sampai yang reguler. Mau tahu lebih banyak? Inilah Homeschooling by Kak Seto di Solo. Only in Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Halo sahabat Bedante, hari ini saya sedang berada di sebuah tempat di daerah Surakarta, Solo. Solo tengah kota, ruangannya ini kelihatannya kayak sekolah gitu ya. Cuma namanya itu unik, homeschooling dari Kak Seto. Nah, kebetulan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tenaga pengajar dari homeschooling Kak Seto bernama Kak Sulis. betul sekali. Kak Sulis, terima kasih banyak sudah dapat kesempatan nih ngobrol di sini nih. Ya sama-sama. Kami juga terima kasih banget nih udah mau datang ke sini ke homeschooling Kak Seto Solo. Suatu kebanggaan bagi kami. Iya. Karena saya penasaran Kak, Iya. bener-bener penasaran. Banyak denger di film-film Yes. nama-nama kata-kata homeschooling. Iya. Nah, tapi nggak pernah lihat tuh homeschooling seperti apa. Bayangannya adalah homeschooling itu adalah kayak di rumah, guru datang. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya guru privat aja, nggak usah nama-nama kata-kata pakai ada lembaganya gitu loh. Nah, ini sebenarnya sekolah ini sama nggak sih sama yang sekolah biasa reguler? Iya. Kalau denger kata homeschooling ya sebenarnya itu kan kayak satu tentunya luar negeri ya. Iya. Ya, luar negeri tentunya luar Indonesia di homeschooling. Nah, kebanyakan orang mungkin taunya di rumah, dan di rumah. Ya. Ya betul kan? Nah, di kita itu ternyata tidak hanya di rumah saja. Oh, oke. Jadi kita itu ada tiga program. 3 program. Nah, yang pertama adalah program reguler. Jadi program reguler itu ada anak SD, SMP, SMA. Nah, Oke. kita ada itu semua. Nah, mereka masuk dari jam 8 sampai maksimal jam 2. Oke, biasa dong ya? Kayak Iya, sekolah biasa ya? Dari jam 8 sampai jam 2 dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Betul. Berapa mata pelajaran? Tergantung. Kalau Tergantung. SD 8, Oh, oke. SMP 10 ya. 10. Nanti tinggal tambahnya. Kalau Tinggal yang tambah. SMA bisa sampai 13-an. Bisa. 13-an. Iya. Ya, pokoknya reguler lah ya biasa. Iya, itu yang itu pertama, reguler. Kak. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua programnya adalah distance learning atau sering Distance kita learning. singkat DL. Nah, DL. program DL itu distance learning itu adalah program gurunya yang datang ke rumah. Oh, oke. Gurunya datang ke rumah. Gurunya datang ke rumah, ngajarnya di rumah. Oh, kayak private kursus. Yes, semacam itu. DL, dia lagi. Iya. Dia lagi. dia lagi. Iya. Oke, itu Dan yang itu satu siswa satu guru. satu siswa satu guru. Yes, betul. Itu yang Oke. namanya distance learning atau Distance DL itu learning. tadi. Lalu yang ketiga adalah Ketiga adalah mandiri. mandiri. Ya, mandiri. Mandiri itu orang tua yang benar-benar mendampingi dan menjadi guru untuk anaknya di rumah. Orang tua yang menjadi guru untuk anaknya. Memang ada waktu sekarang, orang tua sekarang. Itu problemnya. Makanya kita buka dua yang atas tadi ya. Oke. Reguler sama distance learning. Oh. Tapi harusnya sebenarnya homeschooling itu yang mana, Kak? Yes, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yes. Berarti film-film yang kita nonton pun sebenarnya nggak tepat ya maksudnya. Kalau mereka kan homeschooling kan adalah gurunya datang, bukan orang tuanya tetap kan yang ngajar kan? Iya, itu konsepnya. Konsepnya. Iya, konsepnya. Konsepnya. Tetapi yang sebenarnya sebenarnya itu adalah memang homeschooling itu yang mengajar, yang mendampingi anak adalah orang tua sendiri. Oke. Dengan konsepnya seperti apa? Terus timbal baliknya ke sekolah bagaimana? Oke. Laporan evaluasinya bagaimana? Karena itu kan yang repot. Nah, orang tua mengajarkan anak, mendampingi pembelajaran
semua buku modul itu dari sekolah lah, orang tua ngajarin ke anaknya tuh. Nah, habis itu laporan evaluasi 1 minggu, 1 bulan, bulanan maupun nanti semesteran itu harus dilaporkan ke sekolah. Dilaporkan ke sekolah. Yes. Tapi semua yang menilai, bukan menilai ya, maksudnya semua yang mendampingi proses pembelajaran adalah orang tuanya. Iya. Jadi mereka nanti orang tua tinggal laporan ke sekolah. Tetapi untuk evaluasi secara umum ada UTS, ada UAS, UAS 1, UAS 2, UTS 1, UTS 2, bahkan sampai nanti ujian pun Iya. mau yang reguler, mau yang distance learning, mau yang mandiri harus datang ke sekolah. Sekolah. Iya. Oh, berarti kalau kayak begitu berarti kurikulumnya ikutin pemerintah atau punya kurikulum sendiri? Kalau ada UTS segala itu kan sama kan ya? Kurikulum secara regulasi kita mengikuti pemerintah karena lembaga kita itu statusnya adalah lembaga non formal ya. Lembaga non formal. Lembaga non formal. Berarti ada nanti lulusan itu kalau non formal ada paket yang SD paket A, Oh, oke. SMP paket B, B. SMA paket Paket C. C. Begitu. Oh, jadi persamaannya adalah seperti itu ya, Iya, bukan sehingga- akreditasi yang seperti sekolah-sekolah reguler itu ya. Kan kalau yang sekolah reguler kan itu namanya formal, kalau kita Formal. adalah non formal. Jadi Non-formal. kurikulum tetap mengikuti mereka. Nah, kurikulum apa? Kurikulumnya itu kita ada K13. Kurikulum K13 masih kita terapkan. Nah, ini baru di tahun ini rencana di tahun ajaran baru ini kita akan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Oh, apa tuh? Itu kurikulum yang sebenarnya homeschooling inginkan sebenarnya. Yang homeschooling inginkan. Iya, karena kurikulum itu nanti langsung anak-anak itu lebih pada kamu minatnya apa sih? Penjurusan langsung ya dari Iya. awal ya. Dari SMP lah, dari SMP ke SMA itu akan kelihatan. Kamu bakatnya apa? Matematika. Ya kamu fokus matematika. Itu sebenarnya IKM. IKM ya. Ya, tapi ini masih dalam penggodokan dalam pemerintahan ya, dalam pendidikan masih dibahas lah soal itu untuk kurikulum IKM. Nah, kalau untuk kurikulum sendiri gabung mengikuti pemerintah. Yes. Lalu adakah program-program belajar yang berbeda atau lebih unik yang menonjolkan dari homeschooling ini? Nah, ini yang membedakan dengan sekolah yang lain. Ya. Tentunya kalau kurikulum sama ya, kita mengikuti pemerintah. Yang non formal itu kita ikuti semua. Nah, yang membedakan adalah kita ada kurikulum modifikasi. Modifikasi. Iya. Semisal ini K13 ya, 13. K13 itu kita modifikasi berdasarkan kebutuhan anak satu persatu. Satu persatu? Yes. Oh ya? Ada anak ini kebutuhan khusus. Ya, dia butuhnya apa? Kita breakdown, kita kasih kurikulum modifikasi. Tapi itu khusus untuk yang anak yang berkebutuhan khusus? Yes. Oke. Yang reguler, yang biasa? Yang reguler kurikulumnya sama. Sama Dengan sekolah-sekolah yang lain tentunya Oke. sama. Yang membedakan adalah satu tentunya metode, yang kedua adalah teknik. Teknik pembelajaran kita yang berbeda. Satu orang bisa saja beda. Oh, oke. Ya. Jadi maksimal dalam satu kelas, satu ruangan maksimal 10. Tidak lebih boleh sedikit dari ya? itu. Karena kalau lebih kita tidak bisa fokus itu untuk anak-anak, sehingga ya 10 maksimal 10 anak. 10 anak. Lebih dari itu kita buka kelas lain. Oke. Itu bedanya, sehingga kita tahu kebutuhan anak untuk satu ini apa sih? Saya kasih metode apa ini untuk dia? Gitu. Tapi itu berarti kalau buka kelas lain belum tentu harus di sini kan, bisa aja di learning gitu atau oh tapi enggak ya, kalau 10 orang kan berarti di sini ya? Ya, yang reguler sebenarnya Reguler 10 ya? 20 orang 15 itu ya. 15. 15 orang. 10 buka kelas A, yang satunya B gitu. Oke. Di sini tempatnya bisa berapa kelas? Di sini ada sekitar 8 kelas. 8 kelas? Yes. Oke. Ini berarti mencakup dari SD sampai SMA. SMA? Iya. Bahkan baru-baru ini kita ada PAUD. Oh, PAUD juga ada? Iya, PAUD juga baru ada. Ya? Kumukit baru PAUD? Baru. Oke. 2 tahunan. 2 tahunan? Iya.
Nah, Kak Seto sendiri, yang di homeschooling Kak Seto di Solo ini sudah 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun dan baru ulang tahun 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, tepatnya tanggal 15 Mei. Mei, Ya 15 betul, Mei. 15 Woi. Mei 2022 kemarin. 15 Mei. Ya, berarti kita Datang udah nggak sini 12 ulang tahun. tahunnya waktu itu? belum pada tahu berarti ya? Belum. Jadi kita udah 12 tahun tuh. 12 tahun itu Iya. ya. Waduh, lumayan ya. Berarti mestinya udah ada sampai anak yang lulus dari SD sampai lulus dong ya? Udah. Kita sudah angkatan ke-12 itu wisuda. Wisuda. Iya. Berarti banyak ya dari nol dari SD masuk kelas 1 sampai SMA lulus. Banyak. Oke, tadi menyangkut ini Mas. Menarik perhatian gitu tadi ada ngobrolin mengenai kebutuhan khusus. Ya. Berarti selain yang reguler itu yang biasa kita menerima juga murid-murid yang berkebutuhan khusus? Sangat menerima. Sangat menerima. Iya, karena memang di undang-undangan bunyinya tidak ada istilah kita menolak untuk anak-anak kebutuhan khusus untuk sekolah dimanapun Oke. dan dengan siapapun. Hmm. Makanya kita kan jargonnya belajar dengan siapapun, dimanapun, dengan kondisi apapun. Dengan kondisi apapun. Iya. Oh, menarik. Termasuk kondisi apapun apa? Ya anak yang berkebutuhan khusus pun ya kita terima. Oke. Berarti dengan yang bentuk kurikulum modifikasi. dengan modifikasi Iya. itu ya. Ya mungkin kalau yang formal istilahnya inklusi. Inklusi. Ya, inklusi itu ya. Kita ada itu. Berarti yang berkebutuhan khusus bagi Anda yang mungkin nggak tahu itu mungkin anak-anak mohon maaf yang mengalami autisme ya. Betul. Lalu cerebral palsy, Iya. lalu apa lagi? Delay speech misal. Speech delay ya, speech delay ya. Oke. Lalu selain itu juga tadi kita ada ngobrol-ngobrol bahwa ada juga yang tunarungu dan tunawicara ya. Tunawicara. Itu gimana cara ngajarnya, Mas? Ya kita punya kurikulum modifikasi. Yang tadi itu ya. Yes. Dan itu harus satu orang satu guru dong, Yes. nggak mungkin bukan reguler dong Iya. berarti kan? Bahkan kalau yang memang dia itu butuh pendampingan khusus dari contohnya psikiater atau memang Oke. orang tuanya merekomendasi ini anak saya harus ditemenin sama satu pendamping. Ya ditemenin terus nanti ada gurunya lagi. Bisa saja satu anak dua guru. Satu anak dua Yes. guru. Betul. Oke. Makanya istimewanya kan di situ. Ya, karena mereka membutuhkan perhatian lebih ya. Perhatian lebih. Dan Pendidikannya. untuk kelasnya, semisal ini anak ini kebutuhan khusus, dia mau masuk ke sekolah atau kelas reguler yang program 1 Ya. tadi, boleh nggak? Boleh. Oh, oke. Jadi kita gabungkan di kelas yang reguler. Reguler. Terus tanggapan anak-anak bagaimana? Itu pasti pertanyaan besar buat orang tua. Benar-benar. Kok anak-anak saya digabung sama ini ya? Dan di sini itu anak-anak itu cukup mengerti dan memahami kalau temennya itu ada yang berkebutuhan khusus, dia sangat paham. Oh, Istilah bullying tidak ada di kami untuk anak-anak seperti itu. oke. Jadi sama. Nice. Meskipun dalam kelas dia pendampingan satu guru ya. Oke, ada Guru yang utama ada. ngajar di Oke, depan, ha, ha. dia pendampingan di sampingnya, pendampingnya boleh. Jadi sisanya mereka adalah kelas anak-anak normal. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Sama untuk proses pembelajaran. Di 10 siswa dalam satu kelas itu tetap ya berarti ya. Betul, iya. Nah, kalau untuk misalnya yang berkebutuhan khusus untuk mereka itu programnya tadi sempat disampaikan bahwa ada program-program khususnya. Iya. Nah, metode belajarnya apakah selalu dalam kelas atau ada juga field trip, ada di luar atau gimana? Sangat banyak program kita yang untuk anak-anak kebutuhan khusus ya. Jadi tidak hanya di kelas saja. Cuman kan memang bukan repot ya. Kita harus berani mengambil repotnya dan resikonya kalau kita kegiatan di luar kalau anak-anak kebutuhan khusus. Tentunya waktu, tenaga, pikiran itu harus kita fokusnya di situ. Ada ya. Pasti. Misal nih oteng kelas nih. Misal oteng kelas Ya. kemana? Daerah Solo ya misal. Oteng kelas ke Tawangmangu atau ke Karanganyar misal. Di sana. Ya tentunya kan akomodasi, transportasi itu harus mendukung anak-anak kebutuhan khusus. Dan itu biasanya kalau sekolah sudah kita usahakan, sudah mengusahakan akan, tetapi dari orang tua sendiri mereka sangat mengerti kebutuhannya sehingga dia menyediakan untuk anaknya sendiri.
hingga sekolah tinggal jalan saja. Jadi sangat penting kerjasama antara sekolah dan orang tua itu harus terjaga, apalagi anak-anak kebutuhan khusus. Selama ini yang mohon maaf yang berkebutuhan khusus ini Ya. orang tuanya memang mendukung. Sangat mendukung. Sangat Bahkan mendukung. dia nunggu ya dari pagi sampai dia pulang sekolah. Makanya di sini kan kita juga ada buka kantin, namanya kita ada Rosta Cafe. Rosta Cafe. Nah, di situ orang tua yang menunggu anaknya bisa duduk ya duduk di situ, jadi tidak jenuh ya, tidak Aha. jenuh, bisa makan, bisa makan, dan juga ada pojok-pojok baca Oke. buat literasi mereka juga. Oke. Gitu. Cuma kalau di kota Solo mungkin di sini masih ada orang tua yang mau nungguin kayak kalau di Jakarta atau Tangerang itu banyak kan pembantu yang nungguin gitu loh. Nah itu repotnya. Repot ya. Repotnya. Jadi komunikasinya bukan sama orang tua tapi sama pembantu. Iya, makanya. Nah makanya peran penting Heeh. terhadap sekolah, terhadap anak, sorry. Jadi peran penting pendidikan terhadap anak itu pokoknya adalah sekolah dan orang tua. Itu adalah peran penting sebenarnya. Kalau itu nggak saling tidak saling bersinergi, jangan harap anaknya Iya. bisa maju. Ya itu esensinya bahwa yang tetap biar gimana itu anak kita ya. Iya, mau gimana anak kita? Itu anak kita, Masa jangan anak kita aja nggak diperhatiin kan? Iya. Nah, Kebangetan ya. sangat. Cuma mau gimana gitu kan ya. Iya, tapi kadang saking sibuknya bisa jadi ya. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Ya. Nah, saya mau nanya sesuatu yang bener-bener dasar banget. Gimana? Mengapa orang tuh mengirim anak ke homeschooling dibanding ke yang sekolah biasa? Kalau misalnya untuk yang anak-anak yang biasa ya, yang untuk sekolah reguler. Berarti yang reguler ya? Iya, yang reguler. Kenapa orang tua mengirim ke sini pada Iya, dasarnya? iya. Satu, itu hasil analisis dari sekolah kami ya. Iya. Satu, itu adalah mereka rata-rata sudah jenuh dan tidak percaya lagi dengan pendidikan formal. Artinya bukan tidak percaya itu bisa jadi anaknya itu sudah tidak cocok Tidak cocok dengan lingkungannya. dengan lingkungan, dengan mungkin gurunya, dengan siapa aja. Akhirnya mereka mengirimkan, ini yang cocok buat anak saya apa sih? Akhirnya kan gitu. Pak, mas saya itu pengen kayak yang di luar negeri. Larinya biasanya ke homeschooling. Gitu. Tapi mereka belajarnya sama aja kan sebenarnya belajarnya kan. Kurikulumnya sama toh kalau yang reguler. Iya, tapi kan lebih asik. Lebih asik. 10 orang. Di kelas formal bisa 50 orang, 40, 50 Iya, orang. Kita benar. 10 orang. Dan panggilnya untuk gurunya bukan Pak, Ibu guru kan. Bukan. Oh, oke. Kakak tutor. Oh, panggilannya kakak Kak. tutor. Sehingga akan lebih merekatkan. Lebih dekat lah ya. Nah, jaraknya nggak terlalu lebar lah untuk hal itu. Dan itu anak-anak sangat dekat dengan kami. Oh, oke. Jadi WA itu sudah biasa. Telepon, curhat itu sudah biasa. Oh, curhat udah biasa. Iya. Oh, masih diladenin gitu ya after office hours gitu. Yes. Kalau di itu sekolah salah reguler nggak satu- boleh loh, Kak. iya. Itu salah satu bentuk pelayanan kami agar apa Uh-huh. ya? Ya karena memang pada dasarnya itu anak itu ketika dia curhat butuh didengerin. Kadang di rumah nggak didengerin sama orang tuanya. Iya. Ya sini kita memfasilitasi tutornya yang harus dengerin. Oke. Di situ baru timbul akhirnya oh ini tuh masalahnya, kelek oh ini solusinya. Oke. Nah, Gitu. mereka ini kalau misal udah lulus pun boleh nggak masuk ke jenjang kuliah? Itu sangat boleh. Bisa, Karena sertifikasinya bisa gitu ya? bisa. Kita ini sudah akreditasinya A ya, meskipun sekolah non formal tapi akreditasi A kita. Oh, oke. Di Solo ini sudah A. Dan kita juga di bawah lembaga pendidikan Kota Surakarta. Oh. Begitu. Jadi memang Jadi sudah- ada formal, ada non formal. Nah, itu yang membawai itu adalah pendidikan Dari Kota pendidikan. Surakarta kan gitu. Sehingga untuk lulusan pun bisa. Ini semisal SD nih. Berarti dia kalau lulus dari sini adalah paket A. Betul kan? Iya. Paket A. Terus mau nerusin ke sekolah formal nih. Oh, semisal mau ke SD Negeri 1 Aha, Solo semisal. Bisa nggak? Sangat bisa. sangat bisa. SMP juga begitu, sampai SMA sebaliknya kan gitu. Oh, oke. Jadi SMP, wah saya dari homeschooling nih, ijazahnya paket B ijazahnya.
terus saya mau nerusin ke SMA 1 nih, Iya. SMA favorit misalnya Iya. itu, bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Nah, itu kan untuk yang reguler. Kalau yang distance learning dan homeschooling yang mandiri itu mereka juga boleh, bisa Boleh, juga. karena ijazahnya sama. nanti. Ijazah sama. Sama. Oh, cuma metode pembelajarannya aja Iya. yang satu dalam full di kelas. Iya. Pagi jam 8 sampai jam 2 tadi ya. Iya. Lalu yang lain ada di rumah Iya, gitu kan ya. betul. Oh, Dan memang kita itu selain ijazah ada sertifikat khusus dari Kak Seto. Oke. Ada sertifikat khusus dari Kak Seto kaitannya dengan life skill. Life skills. Nah. Itu yang nggak ada ya di tempat lain ya mungkin Nah, ya. selain kita itu di sini akademik, Hmm. poinnya adalah life skill. Hmm. Life skill itu ya di situ memang keunggulan kita di situ. Life skill untuk anak-anak itu perlu banget. Yes. Life skillnya apa aja? Ya datang ke sini nanti akan tahu, akan banyak. Bukan cuma buat anak-anak, Kak. Banyak kita yang udah dewasa pun kurang untuk life skill, Kak. Iya. Dan belajarnya di mana sih kita nggak tahu. Oh gitu ya. Ya datang aja di homeschooling Nggak aja usah. ke Solo. Kalau yang area Solo Raya ya. Area Solo datang Raya. aja ke Solo. Bisa langsung belajar, bisa ngobrol-ngobrol dulu Bisa ya. ngobrol. Oh ya. Nah, kalau bisa ngobrol-ngobrol dulu boleh datang orang kapanpun gitu untuk belajar, tapi biasanya kan kalau sekolah itu penerimaannya bulan Juli ya berarti. Juli. Bayarnya udah dari tahun lalu. Bulan Juli masuk sampai tahun depan lagi baru boleh masuk lagi. Masuk ada penerimaan siswa baru. Yes. Kalau di sini bagaimana? Kita ndak ada batasan untuk bulannya. Hah? Tapi yang jelas di akhir ini kita ada regulasi dari pemerintah tentunya, dari pendidikan, dinas pendidikan, sehingga maksimal itu di bulan Agustus. 2 bulan ya? Iya. 1 bulan setelah. Iya, itu harus masuk Dapodik ya. Datanya harus masuk Dapodik. Itu boleh. Masih boleh daftar, tapi setelah Agustus bagaimana? Kita tetap boleh dengan konsekuensi apa? Kamu belum masuk Dapodik dulu ya gitu ya. Oh, oke. Tapi tetap kita menerima terus untuk setiap bulannya nggak masalah. Nggak Biasanya masalah. kan memang orang tuanya itu bisa diajak kompromi. Nanti untuk pembayaran, terus nanti untuk masalah selain pembayaran mungkin masalah pembelajaran itu bisa kita komunikasi. Yang penting adalah komunikasi dulu, itu bisa kok. Yang Jadi, penting anaknya dapat pembelajaran gitu kan ya? nah itu biasanya kan orang tua kan gitu. Heeh. Ini saya tuh mau cari sekolah yang lain sudah tutup semua ini. Iya. Ini bagaimana? Dia datang ke homeschooling, kami terima. Oke, jadi tidak ada waktu kosong nggak belajar sama sekali gitu ya? Harus belajar, namanya anak kasihan dong. Gara-gara nggak dapat sekolah masa Iya. nggak belajar? Dan pada saat itu mungkin umur-umur SD, SMP, SMA itu saat-saat mereka otak kirinya ya, pengingat itu paling bagus ya. Iya betul. Karena saya juga pernah dengar ada satu sekolah, bukan sekolah, kuliah, kampus gitu kan. Dan mereka menerima per semester. Jadi penerimaan itu siswa-siswa itu per semester, bukan per bulan sih memang. Iya. Dia per semester masuk, dan biasanya itu mereka itu ada yang mungkin ada yang orang tuanya mengirimkan anak ke luar negeri. Dan pada saat di luar negeri ternyata anak itu mungkin ada homesick lah, pengen pulang lah, Iya. atau ada masalah atau apa. Pokoknya diharuskan pulang. Dan ternyata mereka ya udah nggak ketemu lagi kuliah di mana gitu kan. Akhirnya seperti ini bisa masuk. Berarti di homeschooling Kak Seto juga sama ya, Pak ya? Betul. Bisa ada ya. Ya. Itu nice banget loh, Kak. Makanya datang aja ke sini. Iya, makasih. Nah, kalau untuk guru-gurunya sendiri, ada berapa guru-guru sekarang? 35-an. 35-an. Iya. Kelasnya cuma 8. 8. Gurunya 35. Iya, di shift. Di shift. Ya. Di shift maksudnya apa tuh? 24 jam sekolahnya? Enggak, Oh, enggak. aja. Kita maksimal sampai jam 3 lah. Maksudnya sampai jam Iya. 3. Oh, yang ada yang ke rumah juga ya? Iya, karena kan Yang itu. paket kedua itu ya? Jadi pagi, misal SD, pagi dulu nih. Ya. Harinya apa? Oh, hari Senin, Selasa, Rabunya libur, Kamis masuk, Jumat libur, itu kan bisa. Yang penting dalam 1 minggu itu pemenuhan standar untuk pelajarannya terpenuhi sesuai dari dinas pendidikan. Oke. Jadi saat semisal SMP itu dalam seminggu itu, mereka nggak perlu waktu seminggu untuk menempuh berapa mapel, 10 mapel ini. Berapa ya kira-kira? 3 hari, 4 hari, ya boleh. Oh. Di situ misal, Senin sampai Kamis, Jumatnya pengen libur, ya libur aja, nggak apa-apa. Oh, itu yang program apa? Yang Ya semua. Semua? Ya. Oh, Terutama bisa yang reguler itu diatur? Bisa. Iya, bisa diatur. Oh.
oh ini keren loh, bisa diatur. Jadi mau kapanpun dia belajar, lagi belajar mode gitu kan ya, Iya. belajar terus, tapi ntar ya bebas-bebas gitu ya. Iya, dan tentunya kita juga nggak ada di akademik terus, itu kan menjenuhkan. Nah, salah satu kegiatan kita, ini bocoran aja kegiatan kita itu ada study refresh. Study refresh itu apa? Study retest, Study refresh. study refresh, Iya. oke. Study refresh itu adalah merefresh siswa belajar selama 2 bulan nih. Oke. 2 bulan belajar terus akademik. Nah, Oh, setelah itu kita refresh. Dengan caranya apa? Bisa saja nonton bioskop. Oh, bareng-bareng nonton gitu. Yes, datang ke bioskop. Kalau enggak ke tempat apalah wisata yang satu Oh, aja. study refresh. Study refresh ya. Jadi ya kalau kita ngomong mengenai yang 7 habits itu kan ada yang ketujuh habitsnya adalah udah lupain semuanya, jalan-jalan aja bebasin Jalan-jalan gitu. dulu, nonton dulu. Baru nanti sekolah lagi. Sekolah lagi. Itu salah satu kegiatan. Nanti ada outing class dan ada bla 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 bla. Oh, ada Field banyak. trip. Kalau mau tahu datang aja ke sini. Siap. Gitu. Bisa Datang ke tanya-tanya sini. langsung ya. Iya. Oke. Ya, menarik banget Kak. Jadi ini sebuah pembelajaran baru buat saya juga dan bagi sahabat Bedante mungkin yang nggak tahu gitu nama kata-kata homeschooling itu apa gitu kan ya. Nah, homeschooling ini di Solo ini merupakan franchise ya, Yes, franchise ya dari pusatnya di Jakarta. 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 Tapi Jakarta saya nggak pernah dengar Pak. Tangerang. Thank you banget sudah dapat informasi, di welcome juga di sini. Iya. Saya bisa belajar banyak tentang homeschooling dan mungkin ya harapannya juga banyak juga yang bisa seperti ini buat teman-teman yang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Ini juga sangat-sangat penting kan bagi mereka yang perlu juga untuk belajar gitu kan ya. Gitu. Nah, dari Kak Suli sendiri apakah ada kata-kata buat sahabat Bedante? Untuk sahabat Bedante, ini seluruh sahabat Bedante di Indonesia. Yes, di Ya Indonesia. begini. Untuk sekolah ya, untuk sekolah itu sangat penting sekali komunikasi satu sekolah dengan orang tua. Itu sangat-sangat penting sekali. Nah, biar mereka semua berjalan dengan lancar, sekolah juga oke, anak juga oke, peran orang tua itu sangat penting. Ya. Jadi yang sudah berkeluarga ini, yang sudah punya anak, komunikasilah dengan anak satu, yang kedua dengan sekolahmu atau dengan guru. Biar perkembangan akademik anak-anak itu terjamin untuk generasi ke depan supaya lebih Lebih oke. Ya. Dan terkhusus tentunya buat homeschooling nih ya, buat Ya. homeschooling teman-teman yang mempunyai permasalahan ya, mungkin permasalahan satu, susah nyari sekolah Ya. karena memang anak-anaknya itu tidak cocok di formal atau memang tidak diterima di sana. Kami welcome untuk anak-anak yang normal maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus, silakan datang homeschooling, datang terutama di homeschooling Seto Solo. Nanti kami akan tawarkan untuk solusi. Dan Ya. satu lagi Ya. untuk orang tua. Untuk orang tua, ini Iya. yang penting, ini yang penting. Untuk orang tua, kita terbaru akan ada buka kelas parenting, Oh, nice. kelas Ya. parenting untuk orang tua. Belajar yang- jadi orang tua. Iya. Jadi sekolah itu yang belajar jangan anaknya saja. Iya. Orang tua perlu belajar. Iya. Itu terbukti ketika pandemi 2 tahun kemarin. Orang Kelabakan. tua dadakan jadi guru. Itu kan sudah homeschooling sebenarnya. Itu homeschooling ya. Tapi mereka bisa nggak? Iya. Ya kalau persenannya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas mereka pada sambat, pada kewalahan. Itu sebenarnya homeschooling yang sebenarnya. Homeschooling sebenarnya buat Ajari orang- anakmu sendiri kan gitu. Iya. Gitu. Jadi untuk orang tua kita akan ada buka kelas khusus, yaitu kelas parenting Parenting. di Kak Seto Solo. Jam 8 sampai jam 2. Enggak ya, Pak? Gitu tiap hari ya, enggak ya? Nanti itu nyusul aja. Nanti nyusul nanti jadwalnya nyusul aja nanti untuk ya. jamnya. Oke, thank you very much sekali lagi Kak Seto jadi Kak Sulis. Iya. Oke, dari sahabat Bedante terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan mudah-mudahan memang dunia pendidikan di Indonesia makin maju Iya. dengan untuk semua ya, untuk Iya. semua ya. Jadi bukan cuma untuk anak-anak yang biasa tapi untuk yang berkebutuhan khusus dan disabilitas. Iya. Belajar dengan siapa saja, Ya, kapan saja, kapan saja.
dan di mana aja. dan di mana aja. Itu jargon kami. Oke, Cerdas, ceria, dan kreatif. cerdas, ceria, kreatif. Yes. Ingat tuh, sahabat Bedante. Oke, sahabat Bedante, demikianlah pembincangan kita dengan homeschooling Kak Seto di Solo. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita, Instagram kita, Twitter. Kita punya TikTok, nanti kita bisa TikTokan ya Mas. Boleh, siap. Yang penting kalau misalnya punya anak, pesan-pesannya adalah seperti Kak Sulis bilang, intinya adalah jangan cuma bisa punyanya doang gitu ya, Iya. harus bisa mendidik karena biar bagaimanapun anak kita adalah generasi berikutnya dan kita pun bergantung sama mereka. Betul. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bedante. Kita punya salam Bedante Kak Apa ini? Sulis. Yuk. Salam Bedante kayak begini doang. Oh, kiri. Kiri. Ya. Oke, Kak Sulis, terima kasih banyak. Kembali lagi homeschooling Kak Seto. Keren banget. Semoga makin maju. Amin. Amin. Ya. Kita salam terakhir kita adalah be fun, be cuan, be inspired.